Yes, alhamdulillah kabar super baik. Kondisi Maarten Paes saat ini jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Semoga bisa segera sembuh ya. Tak main-main, Erick Thohir targetkan timnas Indonesia ini. Setelah kedatangan Mas Hilgers, kira-kira apa ya? Hahaha. Cina dibuat ketar-ketir timnas Indonesia. Ancam laporkan AFC jika berani mainkan Mas Hilgers. Begini penjelasannya. Bismillah optimis menang. Ini dia bukti timnas Indonesia lebih unggul dari Bahrain. Wah, tak main-main. Akhirnya Kevin Dix luluh dan mau bermain untuk timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya yang jadikan Kevin Dix mau bergabung dengan timnas Indonesia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Target timnas Indonesia usai Mas Hilgers dan Eliano gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki target ambisius setelah bergabungnya dua pemain naturalisasi baru, Mas Hilgers dan Eliano, ke timnas Indonesia. Kedua pemain ini resmi menjadi warga negara Indonesia dan telah menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Sehingga mereka bisa membela timnas Indonesia pada laga-laga penting melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa meskipun kedatangan Hilgers dan Eliano memperkuat skuad Garuda, status timnas Indonesia masih belum bisa dianggap sejajar dengan tim-tim besar lainnya di Asia, seperti Arab Saudi, Australia, atau Jepang. Hal ini didasarkan pada peringkat FIFA yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kualitas dan pengalaman antar negara. Meski Hilgers dan Eliano telah bergabung, kita masih dianggap underdog, terutama ketika menghadapi tim kuat seperti Australia atau Jepang, ujar Erick. Namun demikian, kehadiran kedua pemain tersebut memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Erick Thohir menargetkan agar timnas mampu meraih poin penting saat laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Target saya adalah mendapatkan poin di pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Ini kesempatan besar untuk membuktikan kemampuan kita meskipun sebagai tim underdog, tambahnya. Selain itu, Erick juga menargetkan untuk mengumpulkan total 15 poin dari 10 pertandingan di grup C. Tantangan ini bukan hal yang mudah mengingat saat ini Indonesia baru meraih 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Posisi timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat grup di bawah Bahrain yang mengumpulkan 3 poin, sementara Cina berada di dasar klasemen tanpa poin. Erick berharap dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dalam perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ketika timnas kita mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, ini akan meningkatkan kebanggaan dan martabat Indonesia di mata dunia sepak bola, ujar Erick. Dengan dukungan penuh, ia optimis timnas Indonesia bisa mencapai target dan memberikan hasil yang membanggakan. Kondisi Maarten Paes jelang lawan Bahrain dan Cina. Maarten Paes, kiper timnas Indonesia, membawa kabar positif jelang pertandingan penting melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes dikabarkan sudah pulih dari cedera pergelangan tangan yang sempat membuatnya diragukan tampil. Cedera ini terjadi saat ia bersiap menghadapi San Jose Earthquakes bersama klubnya FC Dallas dalam lanjutan Major League Soccer awal Oktober 2024. Berdasarkan unggahan dari akun Instagram resmi FC Dallas, kiper berusia 26 tahun itu telah kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya.
Hal ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang sangat membutuhkan jasanya dalam laga tandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Sebelumnya, kondisi Paes sempat diragukan setelah dalam beberapa video yang beredar terlihat tangan kanannya dibalut perban, menimbulkan kekhawatiran bahwa ia tidak akan pulih tepat waktu untuk membela timnas Indonesia. Situs FootMob bahkan sempat memprediksi bahwa Paes baru akan pulih pada awal November 2024, membuat para penggemar timnas Indonesia sempat pesimistis. Namun kabar terbaru tentang Paes yang sudah kembali berlatih menunjukkan bahwa pemulihannya berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Jika semuanya berjalan lancar, Maarten Paes diharapkan tampil untuk FC Dallas dalam laga tandang melawan Portland Timbers pada 7 Oktober 2024. Setelah itu, ia akan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk laga krusial melawan Bahrain. Kehadiran Paes di bawah Mistar akan sangat penting bagi timnas, terutama mengingat penampilannya yang luar biasa di dua laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, di mana ia berhasil melakukan penyelamatan penting dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Dengan kondisinya yang semakin membaik, harapan besar ditumpukan pada Maarten Paes untuk kembali menunjukkan kualitasnya dan membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal dalam laga-laga penting mendatang. Cina laporkan Indonesia ke AFC jika mainkan Mads Hilgers. Media Cina baru-baru ini mengancam akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia jika memainkan dua pemain naturalisasi, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancaman ini muncul setelah kedua pemain tersebut resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024. Meskipun sudah mendapatkan status sebagai WNI, media Cina mengklaim adanya potensi pelanggaran dalam proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Salah satu portal berita ternama di Cina 163. Mengutip laporan dari Sports Weekly yang menyebut bahwa proses pengambilan sumpah warga negara untuk Hilgers dan Reijnders tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Belanda. Menurut mereka, hal ini melanggar hukum Indonesia yang mengharuskan upacara resmi naturalisasi dilakukan di dalam negeri. Berdasarkan tuduhan ini, media Cina menganggap naturalisasi kedua pemain tersebut tidak sah. Federasi Sepak Bola Cina bahkan telah menyatakan niatnya untuk mengajukan keluhan resmi kepada AFC jika Hilgers dan Reijnders diturunkan saat melawan timnas Cina. Mereka berharap AFC dapat mengeluarkan keputusan yang menguntungkan Cina, termasuk potensi kemenangan otomatis dengan skor 3-0 sesuai dengan peraturan yang mengatur penggunaan pemain yang statusnya tidak sah. CFA juga menekankan bahwa langkah ini penting bagi Cina untuk memperbesar peluang mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hingga saat ini baik AFC maupun FIFA belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuduhan ini. Di sisi lain, PSSI masih mempertimbangkan langkah yang akan diambil untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan dalam pemilihan pemain untuk pertandingan internasional mendatang. Klaim dari media Cina ini terlihat sebagai salah satu cara untuk mengganggu persiapan timnas Indonesia yang kini semakin kuat dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi berbakat seperti Hilgers dan Reijnders. Meskipun demikian, hingga ada keputusan resmi dari otoritas sepak bola dunia, status kedua pemain tersebut tetap sah dan Indonesia memiliki hak penuh untuk menggunakan jasa mereka dalam pertandingan yang akan datang. Kevin Dix luluh dan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain belakang FC Copenhagen, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah melalui berbagai pertimbangan. Dix yang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya menyatakan kepada media Denmark Bold bahwa dirinya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Hal ini karena kakek dan neneknya berasal dari Maluku, Indonesia. Meskipun ia lahir di Apeldoorn, Belanda, Kevin tetap memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia. Kakek dan nenek Kevin berasal dari sebuah pulau kecil di Ambon, Maluku, yang kemudian hijrah ke Belanda demi mencari kehidupan yang lebih baik pasca perang.
Kakeknya masih hidup dan sering berbicara tentang asal-usul keluarga mereka di Indonesia. Kevin mengaku bahwa kakeknya akan sangat bangga jika dia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. "Saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia," ujar Kevin dalam wawancaranya. Salah satu alasan kuat yang membuat Kevin Dix luluh dan mempertimbangkan untuk membela Garuda adalah dukungan luar biasa dari para penggemar Indonesia. Dia terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya dari masyarakat Indonesia, baik melalui media sosial maupun saat ia berada di sana. Kevin mengungkapkan bahwa ia dihormati dan dikenali oleh banyak orang meski sebelumnya tidak menyangka akan mendapatkan perhatian sebesar itu. Menurutnya, dukungan dari negara dengan populasi sebesar 280 juta orang sangatlah luar biasa. Selain itu, perkembangan pesat timnas Indonesia juga menjadi salah satu daya tarik bagi Kevin Dix. Ia melihat bahwa semakin banyak pemain keturunan yang bergabung dengan skuad Garuda dan menambah kekuatan tim. Kevin mengakui bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia jika terus mendapatkan dukungan dari para pemain naturalisasi berkualitas. Meski begitu, Kevin Dix masih berada dalam tahap dialog dengan agennya terkait keputusan akhir. Impiannya untuk menembus timnas Belanda masih ada, tetapi ia juga menyadari bahwa harus bersikap realistis terhadap peluang yang ada. Dengan dukungan keluarga, penggemar, dan perkembangan positif timnas Indonesia, Kevin Dix semakin dekat untuk berseragam merah putih. Negara yang bisa dilewati timnas Indonesia jika berhasil kalahkan Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi skuad Garuda. Selain berjuang meraih 3 poin, kemenangan di laga ini juga bisa memberikan dampak signifikan pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Football Ranking, jika Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain yang saat ini menempati peringkat ke-76 dunia, timnas Indonesia akan memperoleh tambahan poin yang sangat besar. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ke-129 di ranking FIFA. Jika mereka sukses mengalahkan Bahrain yang berada jauh lebih tinggi, Indonesia diproyeksikan akan mendapatkan tambahan poin sebesar 16,89. Dengan tambahan poin ini, Indonesia bisa melesat ke peringkat ke-122, naik sebanyak 7 posisi dalam peringkat FIFA. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan poin, tetapi juga akan membuat Indonesia melewati 7 negara di klasemen FIFA, termasuk beberapa negara dari berbagai konfederasi. Dari benua Afrika, timnas Indonesia akan menggusur Afrika Tengah, Niger, Sierra Leone, dan Zimbabwe. Dari benua Asia, India akan terlewati, dan dari Eropa, Indonesia akan melampaui Siprus dan Estonia. Kemenangan ini tidak hanya penting dari segi prestasi, tetapi juga membuktikan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Melawan tim dengan peringkat lebih tinggi seperti Bahrain akan menjadi tantangan berat. Namun jika berhasil, hasil ini akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi bagi para pemain serta membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu, jika timnas Indonesia hanya bermain imbang, mereka tetap akan mendapatkan tambahan poin meskipun tidak sebesar jika mereka menang. Namun tambahan poin tersebut tetap berharga dalam usaha memperbaiki peringkat FIFA. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia juga berhasil mengimbangi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, sehingga peluang untuk mendapatkan hasil positif melawan Bahrain tetap terbuka. Laga ini akan menjadi penentu apakah timnas Indonesia mampu naik ke level yang lebih tinggi dan memperbaiki posisi di peringkat dunia. Bukti timnas Indonesia lebih unggul dari Bahrain. Timnas Indonesia kini memiliki bukti nyata bahwa mereka lebih siap dan tangguh dibandingkan Bahrain, meskipun secara historis pernah mengalami kekalahan telak pada tahun 2012 dengan skor 10-0. Kondisi tersebut kini berubah drastis, terutama menjelang pertemuan kedua tim dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Pertandingan ini akan dihelat pada tanggal 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, dan berdasarkan sejumlah faktor, timnas Indonesia kini berada di posisi yang lebih baik.
Salah satu alasan utama yang menunjukkan keunggulan timnas Indonesia adalah masuknya pemain-pemain muda berbakat seperti Mas Hilgers dan Eliano Reijnders ke dalam skuad Garuda. Kedua pemain ini memiliki potensi besar dan memberikan energi baru yang dibutuhkan untuk memperkuat tim. Hal ini sangat kontras dengan skuad Bahrain yang diisi oleh pemain-pemain yang usianya sudah lebih tua, dengan rata-rata usia sekitar 29 tahun. Bahkan, beberapa pemain depan Bahrain seperti Mahdi Abdul Jabbar dan Qomail Al-Aswad sudah berusia di atas 30 tahun, yang bisa menjadi kelemahan dalam menghadapi tempo permainan cepat yang mungkin diterapkan oleh timnas Indonesia. Selain itu, absennya striker andalan Bahrain Abdullah Yusuf Helal yang pernah membela Persija Jakarta juga menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Yusuf Helal saat ini tampil sangat gemilang di Bohemian 1905, klub Liga Pertama Ceko, dengan torehan 9 gol dan 7 assist. Sebagai salah satu pilar utama Bahrain sejak tahun 2012, ketiadaannya dalam pertandingan ini bisa melemahkan lini serang Bahrain yang dikenal tajam. Faktor lain yang memperkuat klaim bahwa timnas Indonesia lebih siap adalah dukungan masif dari supporter. Baik supporter yang hadir langsung di stadion maupun yang mendukung melalui live streaming, antusiasme ini memberikan energi tambahan bagi skuad asuhan Sintayong. Supporter Indonesia bahkan telah memesan tiket untuk mendukung langsung di Bahrain, sebuah bukti bahwa atmosfer positif mengelilingi timnas Indonesia. Dengan berbagai keuntungan ini, timnas Indonesia tampak lebih solid dan memiliki peluang besar untuk membalikan keadaan dibandingkan pertemuan mereka di masa lalu. Meski sejarah tidak berpihak pada Indonesia, namun dengan persiapan matang, pemain muda berbakat, dan semangat tinggi, Indonesia kini berada di atas angin dan siap menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari Bahrain. Hernando Ari pernah dimarahi Tom Haye. Hernando Ari, kiper andalan timnas Indonesia, pernah mengalami momen tak terlupakan saat mendapat teguran dari Tom Haye, salah satu pemain anyar yang baru bergabung dengan skuad Garuda. Kisah ini diceritakan Hernando dalam sebuah wawancara, di mana ia membagikan pengalamannya pertama kali bertemu dan berlatih bersama Tom Haye. Dalam cerita tersebut, Hernando teringat bagaimana ia pertama kali melihat Tom Haye saat sesi latihan sebelum pertandingan melawan Vietnam. Dengan nada bercanda, Hernando mengatakan bahwa penampilan Tom berbeda dari pemain lainnya. Saya pertama kali lihat dia pakai sepatu yang biasanya dipakai bapak-bapak, ungkap Hernando dengan tertawa, menambahkan bahwa hal tersebut membuat kesan awal yang unik tentang rekan setim barunya. Meskipun penampilan luar Tom sempat jadi bahan canda, Hernando sangat mengagumi kemampuan Haye di lapangan. Tom Haye yang pernah bermain di klub-klub Eropa seperti Willem II dan Heerenveen dikenal memiliki umpan-umpan yang akurat dan kemampuan sebagai playmaker di lini tengah. Hernando menyebutkan bahwa ia dan para pemain lain di timnas Indonesia memanggilnya Prof karena gaya bermainnya yang pintar dan taktis di lapangan. Namun, cerita menarik tidak berhenti di situ. Hernando mengungkapkan bahwa saat pertandingan melawan Vietnam, ia sempat mendapat teguran dari Tom Haye karena tidak melakukan build-up permainan dari belakang. Aku dimarahi sama dia. Dia bilang, "Woi, Nando, main build-up dong." Cerita Hernando sambil menirukan gaya bicara Tom. Hernando, yang baru saja pulih dari cedera, merasa sedikit ragu saat harus memulai serangan dari belakang, sehingga membuatnya sedikit canggung saat itu. Meski sempat ditegur dengan serius, Hernando mengaku menanggapi hal tersebut dengan santai dan malah tertawa mengingat kejadian itu. Menurut Hernando, teguran Tom membuatnya lebih bersemangat untuk bermain lebih baik dan beradaptasi kembali dengan permainan setelah sembuh dari cedera. Interaksi Hernando dan Tom ini menunjukkan kedekatan dan kekompakan di antara para pemain timnas Indonesia meskipun baru pertama kali bermain bersama. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat mentalitas tim dalam menghadapi laga-laga besar, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Profil Mas Hilgers, tembok baru timnas Indonesia. Mas Victor Joseph Hilgers atau yang lebih dikenal sebagai Mas Hilgers merupakan salah satu pesepak bola muda berbakat yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI.
Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Hilgers berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel, Belgia, pada Senin 30 September 2024, bersama dengan pemain lain, Eleanor Reijers. Hilgers yang lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, saat ini berusia 23 tahun. Sebagai seorang bek tengah, ia menjadi andalan tim asal Belanda FC Twente yang juga bermain di kompetisi bergengsi Eropa, Liga Eropa UEFA. Karier sepak bola Hilgers dimulai sejak ia bergabung dengan Akademi Sepak Bola Sparta Nijkerk sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi FC Twente pada tahun 2011. Selama 9 tahun, Hilgers menimba ilmu di Akademi FC Twente dan bermain di berbagai level kelompok umur seperti U17, U19, dan U21. Pada bulan Oktober 2020, ia akhirnya dipromosikan ke tim utama FC Twente dan menjalani debut yang mengesankan saat timnya berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 2-1. Pemain dengan tinggi badan 1,85 meter ini terikat kontrak dengan FC Twente hingga tahun 2026. Selama kariernya di tim utama, Hilgers telah tampil sebanyak 107 kali dan mencetak 3 gol sebagai bek tengah. Salah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal adalah saat ia bermain apik melawan Manchester United di Old Trafford dalam laga Liga Eropa, di mana Twente berhasil menahan imbang raksasa Inggris tersebut dengan skor 1-1. Mas Hilgers sebenarnya sempat tergabung dalam skuad Belanda U21 pada tahun 2022 dalam laga persahabatan melawan Belgia U21. Namun berkat darah keturunan Indonesia dari sang ibu, Linda Tombeng, yang berasal dari Sulawesi Utara, Hilgers kini memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang mencapai 7 juta euro atau sekitar 118 miliar rupiah, Hilgers saat ini menjadi salah satu pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Nilai pasarnya bahkan lebih tinggi dibandingkan gabungan nilai pasar skuad Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Setelah resmi menjadi WNI, Hilgers siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga-laga penting melawan Bahrain dan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026.